Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Saat Yangki memeriksa berbagai laporan intelijen, dia mengangguk puas. Rasanya luar biasa berada di posisi berkuasa lagi. Itu membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Dan fakta bahwa divisi pengintaian khusus berspesialisasi dalam pengintaian itu sempurna. Semakin banyak kekuatan saya tumbuh di dalam tentara, semakin mudah nantinya untuk mengambil alih seluruh dunia abadi ini. Bagi setiap penonton, Yuan Kuohai akan terlihat seperti menjalankan divisi pengintaian khusus seperti biasa. Tetapi kenyataannya adalah Yangki adalah pemimpin sejatinya sekarang. Dan itu semua berkat benih iblisnya. Benih iblis tidak mungkin dikeluarkan, dihancurkan, atau diekstraksi. Mereka akan menyatu dengan jiwa abadi yang mereka masuki, membuat Yangki mengetahui rahasia hati mereka. Dia adalah satu-satunya yang bisa menghapusnya, jadi siapapun yang memiliki benih iblis di dalamnya tidak akan berani berpikir untuk memberontak melawannya. Tidak, mereka akan sepenuhnya dan sepenuhnya setia kepadanya. Akhirnya, itu akan mencapai titik di mana dia bisa membuang benihnya, dan mereka akan tetap melayaninya dengan setia. Kesabaran yang bangga, aku akan mengabaikanmu untuk saat ini. Tapi begitu aku mendapatkan jimat King Heaven Devourer, aku akan datang untukmu. Setelah selesai dengan laporan intelijen, Yangki memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menyelidiki lebih dalam ke Heaven's Net Consortium. Dia sangat diuntungkan dari altar iblis di hutan tak berujung. Chartreuse Sovereign God Armor, Proto Mammoth Flag, dan Mega Mammoth Quintessence Blood telah memungkinkan dia untuk membangkitkan partikel Proto Mammoth di dalam dirinya. Tidak hanya dia sekarang lebih mampu menutupi aura dan kemampuan sejatinya, tetapi kesalehan tanpa kematian memastikan bahwa hanya sedikit orang yang bisa menandingi dia dalam pertarungan. Jadi, Heaven's Net Consortium memiliki penghancur abstrusitas tahap ke-6 dengan kata lain, teladan abadi. Saat ini, saya cukup kuat untuk menghadapi tahap ke-5, tetapi mungkin bukan yang ke-6. Aku bahkan mungkin terbunuh jika terjadi perkelahian. Kemahadewaan dari dua item dewa banyak membantu saya, tetapi level keseluruhan saya masih terlalu rendah. Seni energi dalam kekuatan God Mammoth penghancur neraka tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Dan pada akhirnya, aku masih manusia biasa. Bukan yang abadi. Yah, aku masih harus mencari-cari informasi. Jika saya bisa mendapatkan beberapa jimat ular kekaisaran itu, bagus. Jika tidak, saya akan pergi saja. Meskipun laporan mengkonfirmasi bahwa Heaven's Net Consortium memang memiliki penghancur tahap ke-6, siapapun itu datang dan pergi seperti hantu, sehingga mustahil untuk menentukan identitas mereka. Yang pasti hanyalah bahwa Paragon Abadi telah terlihat. Orang seperti apa yang menjadi teladan abadi tahap ke-6 dari penghancuran disebut penghancuran abstrusitas, dan itu melibatkan pembukaan pintu yang paling muskil dan dalam, menjadikannya teladan di antara Paragon. Seni energi seseorang menjadi jauh lebih mendalam, dan umur seseorang akan meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, itu akan membuat seseorang mampu pergi untuk bepergian di antara dunia abadi lainnya. Biasanya, bahkan penghancur dunia tahap ke-5, Marquise Abadi, tidak dapat meninggalkan dunia abadi mereka tanpa menggunakan portal teleportasi. Pesawat-pesawat yang merupakan dunia abadi jelas tidak seperti sistem planet dunia fana. Mereka pada dasarnya ada di alam semesta yang berbeda. Dari apa yang bisa dirasakan Yangki, dunia abadi seperti gelembung yang tergantung di alam semesta, di mana makhluk abadi ada. Dan gelembung-gelembung itu tidak saling bersen mahadewa. Tidak, ada jarak yang sangat jauh antara berbagai dunia abadi, ruang yang ditempati oleh ruang hampa kosmik dan prahara universal yang mematikan. Hanya setelah mencapai tingkat Paragon Abadi, seseorang dapat menjelajah melalui wilayah seperti itu. Namun, bahkan Paragon Abadi tidak dapat melampaui esensi dari dunia abadi tempat mereka berasal. Orang-orang yang membuat tubuh abadi dengan hukum magis Kaisar Surga Titan ditakdirkan untuk selamanya terhubung dengan dunia abadi itu. Jika dunia abadi itu dihancurkan, semua makhluk abadi di dalamnya juga akan dihancurkan. Bahkan Dao Demolisher selangkah ke-9, penguasa surga, tidak terkecuali. Satu-satunya cara untuk mengatasi batasan itu adalah dengan mencapai level Godmid. Namun, Yangki telah membantu Titan Duelbringer dan banyak lainnya untuk mereformasi tubuh abadi mereka dengan hukum magis surga Tusita. Sampai sekarang, nasib mereka tidak terikat pada surga Kaisar Titan, tetapi pada surga Tusita. Surga Tusita adalah lokasi yang hampir tak terkalahkan,
tempat di mana God Mites berlimpah, dan merupakan tempat yang akan bertahan selama ribuan tahun. Itu sangat berlawanan dengan surga Kaisar Titan, yang melayang di bawah bayang-bayang kehancuran. Adapun Yang Qi, dia terikat pada intisari neraka Mahanata, surga Tusita, dan neraka kesuraman dan kegelapan. Dan seiring berjalannya waktu, dia kemungkinan akan melakukan ensconcement di dunia dan neraka abadi lainnya. Ada jutaan demi jutaan dunia dan neraka abadi, dan melakukan perlindungan di sana akan memastikan bahwa, selama mereka tidak dihancurkan, dia juga tidak akan hancur. Pada akhirnya, dia tidak membutuhkan ensconcement dalam bentuk apapun. Dia akan bergabung dengan Legiun Dewa dan mampu menciptakan dunia. Dia akan benar-benar tak terkalahkan, dan abadi tanpa kematian. Setelah meluangkan waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya, dia meninggalkan pesawat militer dan menuju ke pesawat bisnis. Ada banyak pesawat yang membentuk kota kekaisaran, yang secara keseluruhan merupakan tempat yang sangat besar dan sangat ramai. Sekarang, dia memiliki kedudukan yang agak terhormat dan tidak dihentikan oleh patroli yang lewat. Dia langsung menuju ke pesawat bisnis, di mana dia melihat semua lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya dengan orang-orang datang dan pergi dengan berbagai barang. Itu hampir membuatnya merasa seperti kembali ke dunia fana. Akhirnya, dia menemukan gang kosong yang terpencil tidak jauh dari Heaven's Net Consortium. Merunduk ke dalam, dia bergumam, "Tuan para dewa, ubahlah aku menjadi debu." Kemudian dia perlahan menyusut menjadi seukuran butiran debu, yang mulai melayang di udara menuju konsorsium. Seluruh pesawat bisnis memiliki sihir penangkal di mana-mana, yang dirancang untuk meniadakan efek dari teknik Taois tertentu yang digunakan untuk transformasi. Bahkan kemampuan ilahi yang dirancang untuk meniru fungsi langit dan bumi akan ditekan dengan kejam. Bagaimanapun, makhluk abadi dapat mengubah ukurannya sesuka hati. Jika mereka ingin menjadi sebesar gunung, mereka bisa. Jika mereka ingin berubah menjadi debu, mereka bisa. Namun, saat memasuki kota kekaisaran, teknik seperti itu tidak dapat digunakan. Itu adalah fungsi dari hukum magis yang memenuhi area tersebut. Lagi pula, jika perkelahian pecah dan semua orang tiba-tiba menjadi sebesar gunung, itu jelas akan menyebabkan kekacauan. Tapi Yang Qi memiliki kesalehan abadi dan hukum magis dari Legiun Dewa. Dan segel Legiun Dewa di dahinya memiliki darah satu dewa. Karena itu, dia dapat dengan mudah melampaui hukum magis yang mengatur kota kekaisaran. Kemampuan untuk tetap tersembunyi adalah alat yang paling penting dalam rencananya untuk masuk ke dalam Heaven's Net Consortium dan mencoba untuk mendapatkan jimat ular itu. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa jalan yang menampung Heaven's Net Consortium dipenuhi dengan orang-orang berpakaian hitam yang pergi ke sana-sini. Sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Pada saat yang sama, mereka mengunci jalan sehingga orang luar tidak bisa masuk. Dan sepertinya segala macam barang, terutama barang-barang abadi, dibawa ke dalam konsorsium. Aku yakin insiden di hutan tak berujung adalah pukulan besar bagi konsorsium jaring surga. Mereka terlihat seperti sedang bersiap untuk menghadapi beberapa musuh besar. Nah, semakin banyak kekacauan yang mereka alami, semakin baik peluang saya untuk berhasil. Saat dia masuk, dia menyadari bahwa ada kekuatan laten di udara yang mengkristal bahkan di luar debu. Jelas, itu adalah tindakan pencegahan tambahan untuk mencegah orang menyelinap masuk. Sihir penangkal lainnya seolah-olah sesuatu yang jelek bisa menghentikanku. Terkekeh dengan dingin, dia memanfaatkan kekuatan transformasi dari God Legion Paradise, menyusut ke titik di mana dia tidak memiliki bentuk sama sekali. Kemudian, menggunakan roda takdir, dia menyelinap melalui debu yang mengkristal. Tak satu pun dari individu atau tokoh berpakaian hitam di Cinnabar memperhatikannya. Lebih dalam dia pergi, mengandalkan detail dari laporan intelijen yang baru saja dia baca untuk melanjutkan. Akhirnya, dia mencapai tempat yang dilindungi oleh aura kuat dan banyak sihir penangkal, hal-hal yang akan melindungi dari penyusup. Kecuali Yang Qi. WHIZZZ. Dia masuk ke aula bagian dalam, di mana dia melihat cermin yang cahayanya hampir jatuh ke dirinya dan mengungkapkannya. Untungnya, dia memiliki cerminnya sendiri, cermin Ciliokosem. Dan dengan demikian, dia melawan cermin dengan cermin dan melanjutkan. Dia tahu bahwa dia sedang bermain skating di atas es tipis, dan melakukan yang terbaik untuk masuk dan keluar secepat mungkin. 1. Akhirnya, dia mencapai gudang yang dipenuhi dengan barang-barang abadi bermutu tinggi, serta pedang, tombak, pedang, tongkat, kapak, tombak, kait, trisula, dan perisai. Bahkan ada baju besi abadi. Pada saat yang sama, ada jenis baju besi lain yang tidak memiliki kekuatan abadi atau hukum magis dari Dao abadi. Namun ada sesuatu yang secara bawaan luar biasa dan kuat tentang mereka,
seolah-olah mereka telah dibuat oleh tangan-tangan terampil yang luar biasa. Faktanya, itu adalah baju zirah mekanis dari peradaban mekanik kuno, Mesya. Yang Ki dapat segera mengetahui bahwa Mesya ini telah disatukan oleh Mevok, yang meneruskan warisan peradaban kuno itu. Mereka dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar sehingga bahkan seorang manusia yang cocok dengan salah satu dari mereka akan mampu membunuh yang abadi. Itu adalah tingkat kekuatan yang tidak kurang dari armor abadi. Namun, ada perbedaan besar. Armor abadi membutuhkan individu yang kuat untuk menggunakannya. Semakin kuat armor abadi, semakin kuat orang yang dibutuhkan untuk memakainya. Dalam peradaban Dao abadi, item abadi dan harta magis dirancang untuk digunakan oleh orang-orang yang sudah kuat. Dalam beberapa hal, mereka seperti hiasan. Tapi mesin dari peradaban kuno itu tidak mengharuskan penggunanya menjadi sangat kuat. Bahkan manusia terlemah pun bisa menggunakannya. Kedua peradaban itu sangat berbeda dalam hal itu. Namun, itu hanya menimbulkan pertanyaan tentang seberapa menakutkan mereka jika digabungkan. Anehnya, Yang Ki telah menemukan persediaan Mesya di sini di Heaven's Net Consortium, serta segala jenis senjata mekanik. Dia ingin mengambil semuanya, tetapi tidak ingin memperingatkan musuh akan kehadirannya. Saat ini, jimat ular kekaisaran adalah hal yang paling penting. Dia melewati gudang dan terus menuju altar. Dengan mata tuannya, dia sudah bisa melihat altar, dan ular tua-tua kekacauan berputar-putar di dalamnya, melahap esensi yang tersedia dari dunia abadi. Ada sejumlah ahli yang mengelilingi altar, menyerap energi sejati yang melahap surga yang dihasilkan ular itu. Dan di tengah-tengah kelompok itu ada seorang pria muda dengan jubah panjang yang berkedip-kedip seperti kekacauan awal itu sendiri dan ditutupi dengan desain seperti ular. Matanya terpejam, dan energi sejati yang melahap surga berputar-putar di dalam dirinya, membuatnya tampak sangat sulit dipahami. Yang mengejutkan, dia adalah teladan abadi. Sebuah teladan abadi. Abstrusity Demolisher tahap ke-6, sosok yang hampir tak terkalahkan. Yang Ki dengan cepat mengendalikan fluktuasi kekuatan magisnya. Dia tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi pada akhirnya dia masih hanya demi immortal urutan ke-9, setengah Demolisher belaka. Dia jauh dari level penghancur yang sebenarnya. Dan dia saat ini 7 tingkat jauhnya dari Paragon abadi. Ada kesenjangan besar antara tingkat manusia dan makhluk abadi. Dan perbedaan antara setiap level untuk keabadian seperti perbedaan antara artis energi level pertama dan demi immortal urutan ke-9. Mungkinkah seorang manusia yang baru saja memasuki penyerapan energi mungkin melawan demi immortal tingkat tinggi? Kesenjangan itu kira-kira sama dengan celah yang dihadapi Yang Ki dalam teladan abadi ini. Pada saat ini, dia berjalan di atas es tipis dan harus sangat berhati-hati. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ular tua kekacauan utama itu, dan 666 mantra ular kekaisaran yang membuatnya. Jika penguasa surga Kaisar Titan saat ini adalah orang yang sama yang telah menciptakan dunia abadi, dia pasti akan menyadari bahwa esensinya sedang dilahap. Tapi itu tidak terjadi. Tempat ini adalah dunia abadi yang sangat kuno. Itu telah diperintah oleh dinasti yang berbeda selama bertahun-tahun, seperti benua kaya subur yang mulai diperintah oleh dinasti kaya subur, kemudian melewati dinasti lain sampai dinasti leluhur Sage memegang kekuasaan. Karena itu, penguasa dunia abadi ini tidak memegang kendali mutlak atas setiap aspek tanah. Itu sangat mirip dengan kaisar di dunia fana. Sungguh sia-sia benda ini jatuh ke tangan Heaven's Net Consortium, pikir Yang Ki. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bisa membuka potensi sebenarnya. Dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka yang menggerakkan jimat ular itu, mereka akan menjadi lebih kuat daripada jika Raja Surga Devourer sendiri yang menggunakannya. Seorang individu berpakaian Cinabar tiba-tiba bergegas masuk. Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra, kami memiliki informasi baru. Setelah altar di hutan tak berujung dihancurkan, Tuan kami menyuruh kami untuk menyelidiki masalah ini. Sayangnya, kami tidak punya banyak pekerjaan. Tuan sangat marah, dan pasti akan segera turun untuk memberikan hukuman. Tolong, kami membutuhkan bantuan Anda. Karena kamu mahir dengan keterampilan Dewa Surgawi, bisakah kamu melakukan ramalan untuk mengidentifikasi pelakunya? Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra membuka matanya dan berkata, baik. Jenderal Goldrino memiliki basis kultivasi rata-rata, namun dia berani bertanggung jawab atas altar di hutan tanpa akhir. Dia pantas mati. Konon, kita tidak boleh gagal dalam misi yang ditugaskan oleh Tuan ini. Saya telah menggunakan esensi dari dunia abadi di sekitar kita untuk membentuk 9 arah, yang melahap surga yang diisi dengan energi sejati yang melahap surga. Mereka harus memberikan lebih dari cukup kekuatan untuk mengetahui identitas pelakunya.
9 suara letupan terdengar saat 9 arah Ra besar muncul, yang terbang ke dalam formasi yang menyerupai karakter. Kemudian mereka mulai berputar saat proses ramalan dimulai. Terguncang, Yang Qi memanggil roda takdirnya dan dengan cepat menemukan kekuatan yang sedang mencari untuk mengetahui identitasnya. Bajingan yang pintar, pikirnya. Dia menggunakan keterampilan Dewa Surgawi untuk mencoba menemukan saya. Untungnya, saya hanya punya teknik untuk menghadapinya. Mungkin membingungkannya akan memberi saya kesempatan yang saya butuhkan untuk meraih 666 mantra ular itu. Saya membutuhkan hal-hal itu untuk benar-benar menetapkan posisi saya di dunia abadi ini. Dengan itu, dia mulai mengirimkan kekuatan ramalannya sendiri. Roda takdir membingungkan dan mengaburkan debu merah tanpa batas mengganggu jantung. Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra mengerutkan kening saat sebuah gambar perlahan terbentuk di dalam formasi arah Ra. Itu menunjukkan tempat di tepi dunia abadi, di mana hantu iblis ada di kedalaman bumi, berdenyut dengan aura bendera Proto Mammoth dan armor dewa berdaulat Chartres. Tentu saja, itu adalah fabrikasi lengkap yang diciptakan oleh kemampuan Yang Qi untuk mengubah nasib, dirancang untuk menipu Paragon abadi agar percaya bahwa monster bersembunyi di suatu tempat di tepi dunia abadi. Bagus sekali. Jadi itu adalah monster dari neraka. Dan itu memiliki aura item dewa. Orang biasa tidak akan pernah bisa mengetahui lokasi makhluk seperti itu, tapi untungnya saya telah bekerja dengan energi sejati yang melahap surga ini cukup lama untuk mengeluarkan semua kotoran dari dalam diri saya. Dengan pikiran semurni salju segar, bagaimana mungkin benda ini bisa bersembunyi dariku? Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra terbang ke udara. Aku akan pergi menangkap monster ini, kalian menjaga altar. Iya Pak, kamu tak terkalahkan dan ilahi, Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra, kamu pasti akan berhasil. Suara mendesing. Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra membuka lubang cacing, melangkah masuk, dan menghilang. Sementara itu, Yang Qi menjaga ilusi tetap berjalan dengan roda takdir, memastikan bahwa cara kerja surga berada dalam kekacauan. Dia menunggu selama 2 jam penuh hanya untuk memastikan bahwa Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra benar-benar hilang. Pada saat ini, altar tidak memiliki wali yang kuat. Itu adalah momen yang sempurna. Yang Qi tiba-tiba menjadi kabur. Ular tua kekacauan primal, Raja Pemakan Surga. Dalam sekejap mata, resonansi muncul di antara 185 jimatnya dan 666 jimat di altar. Tanpa ragu, jimat Yang Qi melesat ke arah altar. WHIZZZ. Saat 185 jimat mendekat, 666 segera berusaha untuk melahapnya. Tentu saja, ular tua dari Yang Qi tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan kedua ular itu mulai berkelahi satu sama lain. Sungguh energi yang kuat, dan keinginan yang kuat. Sayangnya untuk itu, ini adalah kota kekaisaran, dan keinginan dari luar surga ditekan di sini. Kehendak 666 jimat ular itu tidak bisa melawanku. Segel Legiun Dewa dapat menembus semua batas, menyentuh semua hal dengan kekuatan para dewa, dan menarik dao besar dari langit biru. Gemuruh. Kekuatan tanpa batas muncul di Yang Qi saat dia menggunakan segel Legiun Dewa untuk mengaktifkan darahnya dari satu dewa. Cahaya keemasan menyala saat dia tiba-tiba berubah menjadi entitas besar seperti matahari yang terbuat dari emas murni. Retakan, jepret, kehendak besar hancur dan ular tua kekacauan primal meledak, berubah menjadi 666 jimat individu yang tersebar ke segala arah. Pengumpulan proyeksi yang dikurangi. Yang Qi mengulurkan tangan dan jimat mengalir ke tangannya. Bagus. Saya mendapatkan semua 666. Sekarang saya hanya perlu mengasimilasi mereka, dan saya tidak akan terhentikan. Di zaman kuno, Raja Surga Devourer adalah sosok yang tak terkalahkan, dan sekarang saya memiliki 1/4 dari jimatnya. Mencapai level penghancur seharusnya tidak sulit bagiku sama sekali. Dengan arus masuk baru ini, Yang Qi sekarang memiliki 851 mantra ular kekaisaran, meskipun ia masih harus sepenuhnya menyatu dengan yang baru. Selanjutnya, dia perlu menemukan tempat yang aman untuk menjadikan mereka bagian dari keilahiannya yang baru lahir sehingga tidak ada yang bisa mengambilnya. Saatnya pergi dari sini. Sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap perkembangan yang tiba-tiba, dia berubah kembali menjadi butiran debu dan menghilang. Baru pada saat itulah orang-orang yang menjaga altar menyadari apa yang telah terjadi, dan keributan besar pecah. Apakah kamu merasa ingin bunuh diri atau apa? Seseorang melolong. Itu tidak lain adalah Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra, yang akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu dan bergegas kembali, dipenuhi amarah. Jelas, jika dia kehilangan semua mantra ular kekaisaran, dia akan dieksekusi oleh tuannya. Yang Qi sudah keluar dari kota kekaisaran,
tapi sayangnya baginya Paragon Abadi telah mengunci auranya. Paragon Abadi begitu kuat, pikirnya, berubah kembali ke ukuran normalnya. Dia bisa merasakan kehendak Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra terkunci padanya, dan tahu bahwa dia tidak bisa menggoyahkannya saat ini. Bagaimanapun, Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra telah bekerja dengan jimat ular begitu lama sehingga mereka terkait dengan darah intisari dan energi vitalnya. Sampai Yang Qi sepenuhnya menyatu dengan mereka, dia akan bisa merasakan mereka dimanapun mereka berada. Yang mengatakan, Yang Qi tidak khawatir tentang itu. Memanggil Angel Wings-nya, dia melesat dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing, WOOOSH. Dia kabur ke dalam gerakan, langsung mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi di Titan Emperor Heaven. Beberapa saat setelah dia menghilang, sebuah lubang cacing muncul di belakangnya dan aura Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra keluar dari sana. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan melacakmu dan membunuhmu. Beraninya kau mencuri mantra ular kekaisaran itu. Ular tua kekacauan utama itu memiliki darah jantungku di dalamnya, dan kehendak tuanku. Apakah Anda pikir Anda bisa menghancurkannya? Anda telah melakukan kejahatan yang bernilai 10.000 kematian. 9 transformasi surgawi yang mendalam. Capone Sterling AA yang kekal. Perjalanan yang tidak diketahui. Gemuruh. Kekuatan luar biasa meletus darinya saat dia menembak di udara untuk mengejar Yang Qi. Hanya butuh beberapa saat sebelum keduanya jauh dari kota kekaisaran, jauh ke dalam dunia abadi. Paragon abadi ini benar-benar bukan lelucon, pikir Yang Qi saat dia terbang, naik lebih tinggi dan lebih tinggi ke langit dunia abadi di mana energi Empyrean tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Langit surga Kaisar Titan begitu tinggi sehingga Yang Qi tidak mungkin terbang ke atasnya. Lagi pula, semakin tinggi, semakin berbahaya energi Empyrean tumbuh, menciptakan kilat abadi dan kekuatan penghancur lainnya. Knight Capone Sterling Etra benar-benar marah. Dia adalah teladan abadi, penghancur abstrusitas yang telah menghancurkan kedalaman dan muskil. Namun Yang Qi terus terbang lebih tinggi dan lebih tinggi ke angin Empyrean dan petir yang berbahaya. Ini adalah ketinggian yang tidak berani didaki oleh kebanyakan makhluk abadi. Angin Empyrean mengandung bola petir yang mematikan, yang ledakannya bisa menghapus bahkan makhluk abadi tingkat tinggi dari keberadaan. Siapapun yang terbang di dekat kilat seperti itu pasti akan mencari kematian. Namun Yang Qi kabur saat dia menembaknya, dengan Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra panas di jalannya. Meskipun Knight Capone Sterling Etra mengalami kesulitan mengejar, dia bisa melihat Yang Qi, dan yakin bahwa dia adalah sumber dari semua kemalangan. Siapa kamu? Dia berteriak. Beraninya kau mencuri jimat Raja Surga Devourer? Apakah Anda tidak khawatir seluruh klan Anda dimusnahkan oleh kami? Anda tidak bisa melarikan diri. Mendapatkan jimat itu tidak akan ada gunanya bagimu. Jika Anda berhenti di sana, saya akan menyelamatkan hidup Anda, dan bahkan membantu Anda menjadi ahli yang benar-benar kuat. Bergabunglah dengan Heaven's Net Consortium dan Anda akan memiliki prospek tanpa akhir. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Kamu sangat ceroboh, bukankah kamu Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra? Anda memasang jimat itu tepat di tengah kota kekaisaran untuk tujuan mengkonsumsi esensi dunia abadi dan melemahkan fondasinya. Jika tersiar kabar bahwa Anda mencoba menumbangkan klan kekaisaran, Anda akan berada dalam masalah besar. Saya hanya membantu Anda keluar dari kesulitan itu. Anda harus berterima kasih kepada saya karena begitu benar dan membantu. Sebagai tanggapan, Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra hampir batuk seteguk darah. Kamu penjahat. Anda akan mati untuk ini. Aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan, dasar brengsek. Gerbang surga dan bumi yang mendalam. Suara gemuruh bergema saat sebuah gerbang muncul di atas kepalanya, yang memberikan gaya gravitasi mendalam yang bahkan menghancurkan energi Empyrean di area tersebut dan menyeretnya ke dalam. WHIZZZ. Yang Qi tiba-tiba mendapati dirinya melambat. Hancurkan 5 fase merekonstruksi langit dan bumi Ordo Dao Abadi jaring keadilan yang tak terelakkan. Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra mengulurkan tangannya dan energi sejati meledak seperti hujan untuk menciptakan jaring besar yang dirancang untuk menangkap lawan manapun. Sutra Dewa Naga melingkar. Itu adalah kemampuan ilahi yang Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra ciptakan sendiri, menggabungkan energi intisari dan jiwa dari 10.000 naga, esensi dari dunia abadi, dan energi sejati yang melahap surga, dan menggunakannya untuk menciptakan jaring magis yang sangat besar. Jaring keadilan yang tak terelakkan. Yang Qi tertawa. Omong kosong macam apa itu? Tangan Mahadewa yang esa menekan neraka gerombolan iblis tunduk pada Yang Suci. Dia berputar di tempat,
matanya bersinar dengan cahaya tak terbatas saat dia mengulurkan tangannya ke depan, mengirimkan banyak gelombang kejut kekuatan penghancur. Gemuruh. Sebuah pusaran berputar-putar muncul saat dia melewati ke-9 posisi tangan satu dewa, menyebabkan semuanya bergetar hebat. Sesaat kemudian, jaring ajaib pecah dan gerbang meledak. Sebuah tangan besar memenuhi udara, menekan segalanya saat melesat ke arah Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra. Kau orang menyebalkan guk-guk. Teriak Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra. Beraninya kau bertarung denganku. Knight Capone Sterling Etra mendalam Heaven Spirit Channeling Godfish. Surga dan roh bumi. Kali ini, Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra mengulurkan tangannya dengan lebih ganas, menyebabkan apa yang terdengar seperti nyanyian roh memenuhi udara. Rupanya, serangan tinju ini memungkinkannya untuk menyalurkan kekuatan roh langit dan bumi untuk memberkati dirinya sendiri. Dia tiba-tiba tumbuh lebih kuat dan lebih tinggi, membuatnya tampak seperti dewa hantu yang bisa menantang kekuatan surga besar di atas. Langkah yang bagus, kata Yang Qi. Sekarang, giliranku. Nasib baik adalah pekerjanya, Yin dan Yang adalah bahan bakarnya, semua ciptaan adalah tembaganya. Tungku surga dan bumi. Tungku surga dan bumi muncul, diisi dengan cairan merah panas saat melesat ke arah Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra. Apakah kamu merasa ingin bunuh diri atau apa? Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra menggeram. Ziarah segudang roh. Dia melepaskan serangan tinju lagi, membuatnya tampak seperti sosok paling suci di seluruh langit dan bumi, dengan 10.000 roh bergegas ke arahnya dan mengisinya dengan kekuatan dan hukum magis. Langit dan bumi berubah, menyebabkan badai besar muncul di sekelilingnya, dipenuhi kilat dan awan. Pada saat yang sama, roda takdir perlahan mulai berputar, memastikan bahwa tidak ada serangan yang bisa mendarat di Yang Qi. Dia kemudian menggambar sepenuhnya pada 9 kuda-kuda dari tangan Mahadewa yang esa, dan berbagai disiplin bela diri lainnya dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Kenangan bela diri dari Dewa Infernal Purba muncul dari segel Legiun Dewa saat dia dan Paragon Abadi bertarung bolak-balik di tengah angin Empyrean. Roh saluran segudang sihir, Dao of Spirits adalah Paragon. Menembus dunia roh, penciptaan roh dewa, sejumlah roh muncul. Beberapa adalah roh sejati, yang lain adalah roh hantu, roh abadi, roh dewa, roh bawah, atau robot roh. Kemudian Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra melepaskan api sejati, tekniknya yang paling pamungkas. Itu adalah kombinasi dari banyak seni energi yang menyebabkan dunia muncul, lengkap dengan siklus matahari dan bulan dan kehancuran dan kelahiran kembali yang tidak pernah berakhir. Yang Qi langsung dikepung di semua sisi. Orang ini benar-benar luar biasa. Aku akan keluar semua, dan masih tidak bisa menang. Saya tidak berpikir saya cocok untuknya, meskipun dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh saya. Yang Qi menggunakan setiap gerakan yang bisa dia pikirkan untuk membela diri, secara bersamaan mencari kesempatan untuk menyerang balik. Pada saat yang sama, dia bekerja untuk melebur dengan mantra ular kekaisaran. Faktanya, dia baru saja akan menghapus tanda merek Saripati, yang akan memungkinkan dia untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan mereka. Ketika Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra menyadari apa yang terjadi, dia membakar dengan amarah yang lebih besar dari sebelumnya dan mengintensifkan serangannya, berharap untuk mencegah Yang Qi berhasil. Teknik pembantaian surga lahir. Dia menggeram. Dewa pembantaian muncul di belakangnya, lengkap dengan 3 kepala dan 6 lengan. Masing-masing tangan memegang alat kematian, dan dia diapit oleh banyak spanduk pembantaian. Bahkan ada proyeksi berkedip dari karakter membunuh, yang mengambang di belakangnya. Mati. Knight Capone Sterling Etra melolong, melemparkan semua yang dia miliki ke pertahanan Yang Qi. Energi membunuh yang bagus, dan gerakan yang bagus. Sayangnya, Anda hanya membantu saya menghapus tanda merek pada jimat ini. Tiba-tiba, Yang Qi berubah menjadi ular tua kekacauan primal dan menerjang ke depan dan menghabiskan energi yang masuk, mencegah semua itu mengenainya. Retakan, jepret, suara keras bergema dari Yang Qi saat meridiannya dibuka dan energi vital kekacauan utama melonjak melaluinya. Tidak baik. Tiba-tiba, Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sayangnya, dia tidak bereaksi cukup cepat. Ular tua kekacauan awal mulai bersinar dengan cahaya menyilaukan yang mengunci energi vital Knight Capone Sterling Etra dan mendorong dewa kematiannya mundur. Tiba-tiba, dia disegel, untuk sementara tidak bisa bergerak. Aku akan pergi sekarang, Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra, kata Yang Qi. Tidak perlu bagimu untuk mengantarku pergi. Dan jangan khawatir, aku akan datang mencarimu setelah aku menjadi demoliser. Lalu aku akan menghapusmu dan Heaven's Net Consortium dari keberadaan.
Ular tua kekacauan primal melesat pergi dalam sekejap mata tanpa meninggalkan satu pun jejak perjalanannya. Tidak seperti sebelumnya, tidak mungkin bagi Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra untuk melacak Yang Qi. Saat Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra mencatat kata-kata Yang Qi, pikirannya mulai berputar. Apa menjadi penghancur? Apakah itu berarti dia sebenarnya bukan penghancur sekarang? Tiba-tiba, dia berkeringat dingin. Siapa pria itu? Dia bahkan bukan penghancur, tapi dia sudah seganas itu. Aku seorang penghancur abstrusitas dan dia hampir membunuhku. Seperti apa dia setelah dia menerobos? Ini tidak mungkin. Bahkan jika dia adalah keturunan dewa, tidak mungkin dia bisa sekuat itu. Saya telah melihat keturunan dewa sebelumnya. Mereka memiliki darah yang tak terkalahkan dan gen yang sempurna dan sangat kuat. Tetapi bahkan mereka tidak bisa melakukan hal seperti ini. Mungkin orang ini hanya mencoba menipu saya. Sesaat kemudian, wajahnya jatuh. Aku sudah selesai. Selesai untuk. Saya tidak punya cara untuk melacaknya, dan dia mengambil 666 jimat ular. Tuan tidak akan membiarkan saya lolos untuk ini. Mahadewaku, apa yang harus saya lakukan jika aku kembali dan mengaku, aku pasti sudah mati, aku harus lari. Ya, kabur. Saya tidak bisa tinggal di surga Kaisar Titan lebih lama lagi. Saya harus mencari orang lain untuk bekerja. Mengingat saya berada di tahap ke-6 penghancuran, saya pasti bisa menghadapi prahara spasial alam semesta dan meninggalkan tempat ini. Itu akan berbahaya, tapi itu lebih baik daripada dihukum oleh tuannya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia berbalik dan melesat pergi. Sementara itu, Yang Qi mencapai lokasi yang cocok dan jatuh ke tanah. Bagus sekali. Ini tidak mungkin lebih baik. Dia telah mendarat di pesawat lebar yang dibatasi oleh pegunungan yang indah dan dibumbui dengan kota dan bangunan acak. Itu tampak sangat mirip distrik dusun pedesaan dari dunia fana. Yang Qi bisa merasakan bahwa tidak ada ahli kultivasi di daerah itu, yang berarti dia bisa mulai bekerja. Ular tua kekacauan primal di tangannya kira-kira seukuran ibu jari, dan itu menggeliat dan berkedut terus-menerus. Namun, itu terus melahap esensi dunia abadi di sekitarnya, mengubahnya menjadi energi sejati yang melahap surga di perutnya. Dia telah melompat dari hampir 200 jimat menjadi lebih dari 800, dan itu bukan hanya 4 kali lipat dalam kekuatan mentah. Itu benar-benar meningkatkannya hampir 100 kali lipat. Dan setiap jimat yang dia peroleh mulai sekarang akan memicu lebih banyak perubahan yang menggetarkan surga dan menghancurkan bumi. Saya akhirnya mencapai sesuatu yang besar. 666 jimat Raja Surga Devourer. Yang Qi menarik napas dalam-dalam dan energi sejati yang melahap surga dalam dirinya melonjak, pertama mengkristal, lalu mencair, dan akhirnya memadat lagi menjadi Ara-Ra di dalam dirinya. Dia sekarang bisa membuat Ara-Ra pemakan surga, yang masing-masing akan berisi kekuatan besar, seperti harta berharga yang bisa dihancurkan untuk melepaskan gelombang kekuatan penghancur. Atau dia dapat memberikannya kepada orang lain, yang dapat menggunakannya untuk mengeluarkan energi sejati yang heterogen dan menjadi sangat murni, sehingga secara signifikan meningkatkan kultivasi mereka. Ras pemakan surga juga bisa menjadi dunia dengan pertahanan tak tertembus yang bisa menyediakan tempat berlindung yang aman untuk kultivasi. Dan setiap hati setan atau surga setan yang menyerang kultivator saat menggunakan Ra seperti itu akan segera diserap dan berasimilasi. Berdengung, Ra pemakan surga terbentuk di telapak tangannya, pusaran putih kecil yang terus-menerus menghabiskan esensi dunia abadi, memperkuat dirinya dengan cara melahap. Cahaya terang bersinar ke segala arah, serta fluktuasi spasial, kombinasi yang menghasilkan dunia kecil di daerah tersebut. Bagus sekali, benar-benar luar biasa. Di masa depan, saya dapat memasang Ra pemakan surga di kerajaan saya di neraka untuk digunakan oleh murid-murid penting. Dengan menggabungkan mereka dengan keilahian mereka yang baru lahir, mereka akan dapat melepaskan kehendak Raja Surga Devourer dan meningkatkan kekuatan bertarung mereka berkali-kali lipat. Yang Qi melihat sekeliling, mencoba menemukan lokasi yang cocok untuk membuat terobosan ke tingkat penghancuran. Mempertimbangkan berapa banyak mantra ular kekaisaran yang dia miliki sekarang, dia tidak takut pada siapapun yang mungkin mencoba menyebabkan masalah baginya. Namun dia tidak lupa bahwa dunia abadi adalah tempat yang berbahaya, dan bahwa dia tidak boleh lengah. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak orang sepanjang sejarah yang telah disergap di tengah kesengsaraan dan dibunuh. Apakah itu gerombolan iblis, gerombolan makhluk abadi, atau kerumunan para Buddha, selalu ada banyak individu yang cemburu di luar sana yang tidak akan mentolerir peningkatan kekuatan di antara yang lainnya. Pertama-tama izinkan saya melebur sepenuhnya dengan 851 jimat dan menggunakannya untuk membuat beberapa Ra pelahap surga lagi.
Dengan ras itu sebagai formasi mantra, saya dapat mengatur beberapa dunia kecil di sekitar saya untuk membuat saya tetap aman. Kemudian saya bisa mengerjakan terobosan saya. Dia menghembuskan napas, dan pelet internalnya muncul, yang berisi esensi neraka Mahanata, neraka kesuraman dan kegelapan, dan surga Tusita. Ada juga banyak kesalehan tanpa kematian. Semua kekuatan yang digabungkan sebenarnya akan menyaingi keinginan yang telah turun ke hutan tak berujung beberapa waktu lalu. Sekarang, Yang Qi menambahkan ra pemakan surga ke dalam campuran. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk membuat lebih banyak ra pemakan surga untuk ditambahkan ke pelet internalnya dan membuat formasi mantra untuk tujuan bertahan selama terobosannya. Suara mendesing. Saat jimat King Heaven Devourer terus menyerap energi, dia berbalik dan menuju kembali ke kota kekaisaran, penasaran untuk melihat bagaimana Heaven's Net Consortium akan menanggapi perkembangan. Tuan, yang memerintah konsorsium ini jelas merupakan sosok yang sangat misterius. Mempertimbangkan pukulan ganas yang telah dilakukan Yang Qi, dia jelas akan mencoba membalas dendam. Jadi tidak mungkin Yang Qi akan memasuki kesengsaraan terobosan kritis tepat pada saat itu. Itu hanya akan meminta masalah. Dia akan menunggu dengan sabar dan melihat bagaimana situasi berkembang sebelum mengambil tindakan apapun. Dengan jimat yang dia miliki sekarang, dia mungkin bisa bertarung imbang dengan Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra jika dia harus. Dengan kata lain, dia sekarang sekuat penghancur abstrusitas tahap ke-6. Begitu dia melangkah ke dao penghancur yang tak terbatas, dia pasti akan mampu menangani lawan tahap ke-7, dan bahkan ke-8. Pada saat itu, dia pada dasarnya tidak terkalahkan di dalam surga Kaisar Titan, mampu menghujani kemarahan kemanapun dia pergi. Saat ini, dia akan kembali mengerjakan kultivasinya, dan pada saat yang sama menggali informasi tentang kesabaran yang bangga. Akhirnya, dia berencana untuk menangkap pria itu dan memaksanya untuk mengungkapkan informasi tentang Proud Heaven. Tak lama kemudian, dia kembali ke divisi pengintaian khusus, di mana dia menemukan Jenderal Yuan Kuohai mondar-mandir dengan gugup. Setelah melihat Yang Qi, dia berkata, "Kapten, sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi. Seseorang merampok Heaven's Net Consortium. Mereka menderita kerugian besar." "Oh, apa yang hilang dari mereka?" Yang Qi bertanya dengan dingin. "Kami tidak yakin. Kami baru tahu bahwa konsorsium melaporkan pencurian itu ke pengawal kekaisaran, yang sudah menjalankan penyelidikan." "Kapten, tidakkah Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki kesepakatan bisnis dengan Heaven's Net Consortium dan kemudian Anda menghilang untuk sementara waktu? Tunggu, apakah kau yang merampok mereka?" "Iya, saya melakukannya," jawab Yang Qi dengan dingin. "Apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan?" "Mereka membentuk formasi mantra iblis untuk mencuri esensi dari surga Kaisar Titan. Mereka menumbangkan dinasti kekaisaran dan mencoba untuk menghancurkan seluruh dunia abadi ini, semua dengan menggunakan jimat Raja Surga Devourer. Untungnya, saya memiliki jimat sekarang. Saya lebih kuat dari sebelumnya, dan ketika saya mencapai terobosan saya berikutnya, saya akan dapat mendominasi penghancur tahap ke-7 dan ke-8. Faktanya, tidak akan lama sebelum aku bahkan bisa mengalahkan penguasa surga tingkat 9. Dengan itu dia menjulurkan lengannya dan memperlihatkan ular tua-tua kekacauan yang melilit pergelangan tangannya, menggigit ekornya untuk membuatnya seperti gelang. Pemandangan itu membuat Yuan Kuohai menggigil. Sebagai jenderal divisi pengintaian khusus, dia adalah orang penting di dunia abadi, seseorang yang telah melihat banyak hal dan dianggap sangat berpengalaman. Dia bisa langsung mengatakan bahwa ular tua kekacauan primal itu cukup kuat untuk menghancurkan seluruh pesawat militer, dan kemungkinan memakan kota kekaisaran itu sendiri. Bagaimanapun, di masa lalu, Raja Surga Devourer telah dikenal karena melahap dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Yang Qi memiliki kira-kira seperempat dari total jimat, itu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa kuat dia jika dia melepaskan kekuatan mereka. Azimat Raja Surga Devourer. Mereka membentuk item dewa. Item dewa yang tidak ada duanya. "Kapten, apakah Anda sudah bergabung dengan mereka?" "Iya, saya benar-benar menyatu dengan mereka. Ini akan menjadi senjata rahasia kita jika kita berada dalam situasi yang sangat buruk. Aku bisa melepaskan kekuatan untuk menyaingi Raja Surga Devourer sendiri." "Oke, saya punya misi baru untuk Anda. Saya ingin Anda melihat Proud Warpatiens. Saya perlu tahu latar belakangnya, seberapa kuat dia, siapa yang bekerja untuknya, dan semua hal lain yang relevan." Yuan Kuohai menggigil lagi. "Kapten, Anda ingin menghadapi kesabaran yang bangga. Dia orang yang sangat penting. Sebagai generalisimo angkatan bersenjata, bahkan pengadilan kekaisaran pun tidak dapat memberi tahu dia apa yang harus dilakukan.
Dia memiliki sayap pengumpulan intelijen yang sangat kuat, divisi ninja, yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Dibandingkan dengan mereka, divisi pengintaian khusus kami seperti sekelompok semut. Mereka bisa memusnahkan kita semua hanya dengan bersin. Kita akan baik-baik saja. Saya tidak ingin Anda melakukan tindakan terbuka melawan mereka, cukup gali beberapa informasi, itu saja. Saat ini, Anda adalah penghancur asal tahap keempat. Tapi Anda tidak akan terjebak di sana lama. Saya dapat membersihkan Anda dengan energi sejati yang melahap surga, yang akan membuat terobosan Anda berikutnya jauh lebih mudah. Memahami. Ular tua kekacauan asal terbang keluar dan bosan ke Yuan Kuohai, menyebabkan dia gemetar secara fisik. Saat energi sejati yang melahap surga mengalir melalui dirinya, energi sejatinya yang heterogen dibersihkan dengan cara yang tidak pernah bisa dia lakukan sendiri. A3. Dia melepaskan tangisan panjang saat tingkat energinya yang sebenarnya naik lebih tinggi, dan dia dengan cepat menjalani tempering yang paling menyeluruh. Hukum magis surga Tusita penyempurnaan tubuh abadi. Memukul, Yuan Kuohai meledak menjadi awan daging dan darah yang menyatu dengan hukum magis surga Tusita, lalu dijahit kembali menjadi bentuk embrionik. Sesaat kemudian, embrio itu meledak dan Yuan Kuohai muncul kembali. Kecuali dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, ke titik di mana satu pukulan tinju bisa membuat lubang di jalinan alam semesta. WHIZZZ. Dia mengambil langkah maju, dan segala sesuatu di daerah itu bergetar. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, saya akhirnya mulai menerobos. Saya telah terjebak di level itu selama bertahun-tahun. Setelah saya berhasil, saya akan berada di demolishing tahap kelima. Aku akan menjadi markis abadi. Saya akhirnya bisa mendapatkan promosi. Terima kasih banyak, Kapten. Terima kasih banyak. Itu bukan apa-apa. Selama Anda melayani saya dengan setia, saya dapat memberi Anda tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari. Mungkin Anda bahkan bisa memimpin dunia abadi. Anda perlu melakukan lebih banyak pekerjaan sebelum Anda mencapai terobosan Anda. Tapi pertama-tama, kerjakan informasi yang saya butuhkan. Saya akan fokus pada kultivasi saya. Ya tentu saja, kata Yuan Kuohai. Saya pribadi akan memastikan Anda mendapatkan semua yang perlu Anda ketahui. Seperti yang diharapkan, Anda diberhentikan. Yang Qi kemudian melambaikan tangannya dan membuka lubang cacing, dari mana muncul Titan Duelbringer. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, tuanku? Tidak, aku hanya akan membuatmu sedikit lebih kuat. Dia mengirimkan aliran cahaya terang ke Titan Duelbringer, yang dipenuhi dengan energi sejati yang melahap surga. Sesaat kemudian, Titan Duelbringer mulai bersinar terang. Saya sekarang memiliki lebih dari 800 mantra ular kekaisaran. Ada banyak kebenaran yang tersembunyi di dalamnya yang bisa dibuka. Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya untuk sesi kultivasi? Saya dapat merasakan bahwa, dengan energi sejati yang cukup, informasi tentang warisan Raja Surga Devourer dapat diungkapkan. Dia pasti memiliki seni energi kelas dewa, mungkin di tingkat yang sempurna. Bayangkan kemungkinannya. Dia mengirim beberapa energi sejati ke ular tua Primal Chaos, yang berkedut dan mulai melepaskan ekspresi keinginan. Setiap jimat Raja Surga Devourer berisi beberapa warisannya, seni energi kelas dewa. Namun, warisan itu tidak mungkin untuk dibudidayakan hanya dengan sedikit dari mereka. Tapi yang Qi sudah cukup bahwa, dengan dorongan tambahan dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dia mampu membuka beberapa rahasianya. Bahkan penguasa, dari Heaven's Net Consortium tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Ular tua kekacauan primal berputar-putar di udara, memancarkan energi kuat yang dengan cepat berubah menjadi naskah magis. Kemudian, suara menggelegar terdengar yang secara bersamaan tampak seperti desis ular. Siapa yang memiliki jimatku? Siapa kamu? Entah bagaimana, Anda telah menggambar aspek terdalam dari jimat saya. Dan Anda telah mencapai keinginan terdalam saya, untuk mengkonsumsi Ibu Baptis. Apakah Anda seorang yang abadi, seorang masa depan, atau apakah Anda seorang takdir yang misterius atau yang bergerak di surga, seorang yang bereinkarnasi? Suara itu adalah wasiat dan warisan yang ditinggalkan oleh Raja Surga Devourer. Karena kamu telah membuka kunci wasiat yang tersembunyi jauh di dalam jimat, itu berarti kita terhubung oleh takdir. Jadi, saya akan memberi Anda seni energi tanpa batas, sesuatu yang ada sebelum saya ada. Kemampuan ilahi yang saya dapatkan pencerahannya dengan merenungkan kekacauan utama itu sendiri. Dengan itu, Anda dapat menghirup keberuntungan surga dan bumi, dan memanfaatkan rahasia muskil dari sihir Primal Chaos. Ini disebut Dao Dewa Keberuntungan yang melahap surga. Aspek pemakan surga mengacu pada saya. Good fortune adalah dasar dari seni.
Dan dewa yang tidak ada mengacu pada penghancuran mutlak legiun dewa dan melahap semua surga. Bahkan legiun dewa akan menjadi makanan untuk saya konsumsi. Aku akan melahap apa saja dan segalanya. Itu adalah kehendak tak terkalahkan dari seni energi ini. Kamu memiliki 851 jimat, oleh karena itu aku hanya bisa memberimu seperempat dari tekniknya. Setelah Anda mendapatkan lebih banyak jimat, Anda akan memicu keinginan mereka untuk mendapatkan lebih banyak dao dewa keberuntungan yang melahap surga. Dengarkan baik-baik, karena sekarang saya akan memberikan kepada Anda seni energi kelas dewa yang sempurna. Ini adalah level yang hanya bisa dilampaui oleh seni energi Tuan yang berdaulat. Kembangkan seniku, lalu hilangkan intisari legiun dewa mereka. WHIZZZ. Aliran simbol magis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mulai mengalir ke pikiran Yang Qi. Itu adalah seperempat dari dao dewa keberuntungan yang melahap surga, yang segera dia berikan kepada Titan Duelbringer juga. Meskipun itu tidak lengkap, itu masih akan mendominasi tanpa batas. Lagi pula, bahkan penguasa surga Kaisar Titan hanya mengolah seni energi kelas dewa yang lebih rendah, yang jauh di bawah seni yang sempurna. Jika semuanya berjalan seperti biasa, maka mungkin dalam 1000 atau 10.000 tahun, Titan Duelbringer akan menjadi kepala tetua di surga Kaisar Titan, dan akhirnya menjadi kaisarnya. Tentu saja, itu dibangun di atas premis bahwa Kaisar surga Titan akan bertahan selama itu. Saat Yang Qi memperoleh pencerahan dari seni energi kelas dewa lainnya, di dunia fana, di sistem planet Sage Monarch, tiruannya juga menerima informasi baru. Saat dia memperoleh pengetahuan tentang seni, dia segera mulai mengolahnya. Sekarang dia tidak memiliki 5 seni energi kelas dewa, tetapi 6. Sebelumnya, dia mulai menggabungkan 5 seni yang dia miliki, tetapi tidak pernah menyelesaikan tugasnya. Sekarang dia memiliki yang ke-6, dia akan mengintegrasikannya ke dalam kombinasi. Kaisar Giok mendalam Welkin Ta'ala Dewa Surgawi Dao. Prodigious Proto Epoch, Invincible War Steppe. Asirangguk Sofastika Devil Grand Infernal Energy. Membunuh tinju Dao of Monarchs. Void Mist Mountain dan Sea Interstice. Semua 5 seni dibangun di atas sistem yang berbeda, oleh karena itu klon abadi telah mengintegrasikannya secara terpisah ke dalam 5 jeroannya, di mana mereka membentuk keseimbangan yang sempurna. Energi sejati yang melahap surga telah membantu secara signifikan dalam upaya itu. Sekarang, dao dewa keberuntungan yang melahap surga membuat kombinasi lebih halus, dan pada saat yang sama menyebabkan klon tumbuh lebih kuat dengan cepat. Faktanya, dia sudah sekuat penghancur pikiran tahap ketiga, seorang perwira abadi. Klon abadi telah lama menerobos ke penghancuran, dan membentuk tubuh abadi dengan hukum magis surga Tusita, serta hukum neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan. Faktanya, dia bahkan telah menggunakan hukum magis neraka Sura, neraka Euforia, neraka Yamas, dan banyak neraka lainnya. Dia seperti dewa iblis yang tak terkalahkan melawan sebagian besar musuh. Pasukan Yang Qi di dunia fana terus tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Kakak-kakaknya dari masyarakat tak terkalahkan, klan Yang, dan saudara-saudaranya yang disumpah dari benua kaya subur semua mendapat manfaat dari tautan terbuka yang Qi telah ciptakan antara surga Tusita dan dunia fana. Dia terus mewariskan sumber daya, memungkinkan setiap orang untuk mencapai pembaptisan yang luar biasa dengan kecepatan yang hampir konstan. Akhirnya, mereka akan melampaui tingkat para jenius di dunia abadi di atas mereka. Setelah Yang Qi pergi, banyak dari mereka menjadi demi immortals, dan beberapa tokoh kunci mendekati penghancuran. Begitu Yang Qi sendiri mencapai penghancuran, dia akan membuat lorong yang lebih besar dan mengirimkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi ke dunia fana di bawahnya. Dan tentu saja, dia akan terus mengembangkan kerajaannya di neraka Mahanata, mendorongnya ke tingkat dunia abadi. 6 bulan berlalu, di mana Yang Qi dan Titan Duelbringer bekerja terus-menerus pada kultivasi mereka. Selama waktu itu, basis kultivasi Yang Qi tumbuh lebih halus dan dia membentuk beberapa ara-ra pemakan surga. Dia juga mendapatkan pencerahan mendalam dari dewa keberuntungan yang melahap surga. Ternyata, teknik ini merupakan pelengkap sempurna untuk kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Sudah, daging dan darah Yang Qi dipenuhi dengan kekuatan aneh yang membuatnya seperti roh dewa. Setetes darahnya yang lolos ke tempat terbuka bisa menciptakan lautan darah kental, penuh dengan ombak yang menggelora yang akan menenggelamkan siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya sehingga jika dia bertarung dengan Immortal Paragon Knight Capone Sterling Etra, dia pasti akan berada di atas angin. Dia memiliki lusinan ara-ra yang melahap surga, dan siap untuk kesengsaraan penghancurnya. Selama setengah tahun yang berlalu, Yang Qi mendapatkan beberapa layanan berjasa di sana-sini, memungkinkan dia untuk dipromosikan dalam divisi pengintaian khusus.
Sementara itu, Titan Duelbringer juga sedang naik daun di jajaran Departemen Dalam Negeri. Ini membantu bahwa dia memiliki banyak Brahmana untuk bekerja dengannya. Memiliki koin selalu memungkinkan untuk mencapai lebih banyak, dan mengingat bahwa dia sangat akrab dengan cara kerja sistem, dia benar-benar naik pangkat jauh lebih cepat daripada Yangki. Lebih penting lagi, Titan Duelbringer mulai membentuk struktur kekuatannya sendiri, semacam masyarakat dalam klan kekaisaran di kota. Dia juga menjalin hubungan dengan orang-orang kuat dan berpengaruh, dan secara keseluruhan, menikmati hidup. Tentu saja, masyarakat yang dia bangun memudahkan Yangki untuk mendapatkan informasi tentang kesabaran yang bangga. Sebagai murid Proud Heaven, tak heran pria itu begitu misterius. Dia telah mengalahkan banyak lawan di dunia abadi dan memenangkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menjadi generalisimo angkatan bersenjata. Bahkan, dikatakan bahwa dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Tidak ada yang tahu seni energi apa yang dia kembangkan. Mereka hanya tahu bahwa tidak peduli gerakan mematikan apa yang digunakan untuk melawannya, dia akan mengarahkannya pada lawannya untuk melakukan pukulan mematikan. Ada sesuatu yang aneh tentang itu, seolah-olah dia tahu segalanya tentang setiap seni energi yang ada. Dia adalah legenda murni yang memandang rendah semua petarung lainnya. Memukul. Pada suatu hari, Yangki menyelesaikan arah pemakan surga yang ke-91. Saat dia melakukannya, Yuan Kuohai bergegas masuk dan berkata, "Kapten, berita besar baru saja datang. Militer akan berpartisipasi dalam permainan perang, mengadu pasukan Bangga Warpatiens melawan Putri Jadeval. Ini adalah ujian kekuatan keseluruhan pasukan dan penilaian superioritas. Oh, bagaimana situasinya? Ceritakan semua detailnya." Mempertimbangkan berapa lama dia berada di dunia abadi, dia sekarang jauh lebih akrab dengan bagaimana segala sesuatunya bekerja. Tampaknya pertengkaran besar pecah di Istana Kekaisaran antara kesabaran yang bangga dan Putri Jadeval, dan tak satu pun dari mereka yang mau mundur. Bangga Warpatiens mengklaim bahwa dia lebih cocok untuk memimpin pasukan ke dalam pertempuran daripada Putri Jadeval, jadi keduanya setuju untuk semacam kontes. Putri Jadeval menangani masalah ini dengan sangat serius, dan menuntut agar kita menang. Itu akan terjadi dalam 3 hari di lapangan parade di sini di kota Kekaisaran. Saya akan mengatakan itu adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kami. Jika kita bisa membantu mengamankan kemenangan, kita akan diberi hadiah oleh Putri Jadeval, dan bahkan mungkin dipromosikan. Itu akan memberi kita lebih banyak kekuatan di militer. Yuan Kuohai jelas yakin bahwa Yangki cukup kuat untuk membantu mengamankan kemenangan mereka. Kau benar, itu terdengar seperti kesempatan yang bagus. Saya sudah cukup banyak menguasai kultivasi energi sejati yang melahap surga ini. Saya pasti bisa mendominasi lawan manapun yang mereka kirim ke pertarungan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa sebenarnya yang diperdebatkan Putri Jadeval dan Proud Warpatiens? Jelas, baik kesabaran Bangga dan Putri Jadeval adalah orang-orang yang sangat penting, dengan pasukan besar di bawah komando mereka. Tentunya apapun yang mereka perdebatkan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan argumen seperti itu dapat mempengaruhi seluruh dinasti. Yangki telah memutuskan untuk menyerang Proud Warpatiens, dan akhirnya membunuhnya. Jika pria itu berkonflik dengan Putri Jadeval, itu jelas merupakan peluang besar. Mereka berdebat tentang pergerakan pasukan di surga gantung. Mereka dulunya adalah sekutu kami, tetapi sejak Proud Heaven pergi, mereka bermusuhan. Mereka mengerahkan pasukan dan mata-mata di mana-mana, dan Istana Kekaisaran mulai bosan. Putri Jadeval ingin memimpin militer dalam invasi ke surga gantung, dan mengatakan bahwa kemenangan akan banyak membantu dunia abadi lainnya yang mengancam kita. Tetapi Proud Warpatiens tidak setuju dan mengatakan bahwa masalah ini tidak layak untuk mengerahkan pasukan. Bahkan saat Yuan Kuohai menjelaskan banyak hal, Titan Duelbringer muncul. "Tuanku," katanya, "Putri Jadeval dan Proud Warpatiens memiliki argumen yang memuncak dalam permainan perang. Dari apa yang saya tahu, itu bisa menjadi peluang besar bagi kami. Ada beberapa orang di Departemen Dalam Negeri yang juga bertugas di pengadilan, jadi saya memiliki semua detailnya." "Baik sekali," Yangki berkata, "bangkit. Mari kita mulai mempersiapkan segera. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahui jenis seni energi apa yang dimiliki oleh kesabaran yang bangga ini, tetapi selama saya dapat melihatnya, saya akan dapat mengetahuinya." Mereka memiliki 3 hari sampai pertandingan perang, dan Yangki sangat bersemangat. Mudah-mudahan, dia akan melihat Proud Warpatiens dan belajar sesuatu tentang dia. Pada gilirannya, itu mungkin memberinya petunjuk tentang Bangga Surga. Mungkin melihat sekilas seni energi Proud Warpatiens akan memberinya gambaran tentang bagaimana menghadapi Proud Heaven. "Kapten," kata Yuan Kuohai,
Permainan perang akan berlangsung 3 hari lagi, jadi mungkin kita harus pergi ke distrik bisnis untuk membeli beberapa item abadi, harta magis, dan pil obat. Divisi pengintaian khusus selalu membutuhkan peralatan baru dan kami tidak pernah memiliki cukup dana untuk melakukannya. Mempertimbangkan sumber daya Anda, Kapten, apakah Anda pikir Anda dapat membantu? Titan Duelbringer mendengus dingin. Apa gunanya benda-benda abadi, harta magis, dan pil obat tuanku sangat kaya, dan jika dia ingin meningkatkan kekuatan bertarungnya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia akan langsung menuju item dewa. Sayangnya, kalian terlalu lemah untuk menggunakan item dewa. Mengapa tidak pergi ke Mevox saja, dan melihat apakah mereka memiliki mecha yang bisa kita gunakan untuk melawan pasukan Proud Warpatians? Apa Mevox mecha Yuan Kuohai tampak terkejut. Tapi barang-barang itu sangat mahal. Bahkan mecha tingkat rendah akan jauh melampaui anggaran kami. Lupakan anggarannya, kata Yang Qi. Ayo kita lihat. Dalam hal ini, uang bukanlah objek. Yang Qi telah berpikir sejenak untuk pergi ke Emporium Mevox untuk mempelajari lebih lanjut tentang mecha mereka yang menakutkan. Dia sudah lama belajar tentang bagaimana peradaban mekanik kuno menggunakan mecha untuk memungkinkan manusia yang paling lemah sekalipun untuk membunuh makhluk abadi dan menantang legiun dewa. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?